Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rahmatul Nisa dengan NIM 2024 Di sini saya akan menjelaskan peta konsep dari saya yang judulnya Multiple Intelligence. Baik, pengertian Multiple Intelligence. Teori multiple intelligence dikemukakan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Menurut Gardner, kecerdasan bukan hanya diukur dari akademi, kemampuan akademi seperti IQ atau logika matematika. Tetapi setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan yang berbeda-beda tingkatnya. Dengan kata lain, setiap orang itu cerdas, hanya saja cara dan bidang kecerdasannya berbeda-beda. Tujuan dari teori multi intelligence. Yang pertama, menyadarkan bahwa anak-anak memiliki potensi yang unik. Yang kedua, membantu guru memahami cara belajar siswa. Yang ketiga, mengembangkan seluruh potensi siswa bukan hanya di akademi. Yang keempat, menghargai perbedaan kemampuan masing-masing. Adapun 8 jenis multiple intelligence untuk menilai kecerdasan anak. Yang pertama, kecerdasan visual atau bisa dibilang spasial. Kecerdasan spasial berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi arsitek, artis, dan insinyur karena lihai dalam membaca dan menulis berdasarkan kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik, dan bangunan, mampu mengenali pola dengan mudah. Yang kedua, kecerdasan linguistik atau bisa dibilang verbal. Kecerdasan verbal adalah kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan dapat menerjemahkan dalam bahasa yang lugas. Anak dengan karakteristik ini pandai menulis, menjadi penulis, wartawan, pengacara, dan guru karena ahli dalam mengingat informasi tertulis dan lisan. Berdebat atau memberikan pidato persuasif. Mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menyelipkan humor ketika bercerita. Yang ketiga, kecerdasan logis atau matematika. Kecerdasan logis dapat diartikan sebagai kemampuan nalar yang tinggi. Anak dengan jenis kecerdasan ini dapat menganalisis masalah secara logis. Mereka berpikir secara konseptual tentang angka, hubungan, dan pola. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi ilmuwan, ahli matematika, programmer, insinyur, dan angkutan karena lihai dalam keterampilan
keterampilan memecahkan masalah, menemukan solusi dari ide-ide abstrak, senang melakukan eksperimen ilmiah, mampu menyelesaikan perhitungan yang rumit. Yang keempat, kecerdasan kinestetik atau jasmani. Kecerdasan kinestetik atau yang dimaksud dengan jasmani adalah kemampuan menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan keinginan otak. Anak dengan kemampuan di bidang ini memiliki koordinasi gerak fisik, mata dan kontrol motorik yang baik. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi penari, pembangun, pematung, dan aktor keren lihai dalam keterampilan yang membutuhkan olah fisik. Terus dapat menciptakan karya dengan tangannya, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, mampu mengingat gerakan dengan baik. Yang kelima, kecerdasan musik. Kecerdasan musik adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap melodi. Anak dengan kecerdasan ini cocok menjadi pemusik, komposer, penyanyi, guru musik, dan konduktor karena ahli dalam hal bernyanyi dan bermain alat musik, mengenali pola dan nada dengan mudah, mengingat dengan jelas tentang lagu dan melodi. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, yang dimana kecerdasan interpersonal adalah kemampuan dalam berkomunikasi, peka terhadap emosi dan orang lain, mudah menyesuaikan diri, memiliki cara empati memiliki rasa empati yang tinggi dan suka menolong orang lain. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi psikolog, filsuf, konselor, pramuniaga, dan politikus karena lihai dalam berkomunikasi dengan baik secara verbal, terampil dalam komunikasi secara nonverbal, mampu melihat situasi dari perspektif yang berbeda, ciptakan hubungan positif dengan orang lain, menyelesaikan konflik secara damai. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, yang dimana anak memiliki kecerdasan interpersonal, pandai menyadari emosi, perasaan, memotivasi diri. Kecerdasan ini dapat membantu merefleksikan dan mengevaluasi diri, serta bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak dengan kecerdasan ini cocok menjadi filsuf, penulis, ahli teori, dan ilmuwan. Alasannya mereka dalam menganalisis kelebihan dan kekurangan diri sendiri dengan baik.
Yang terakhir, kecerdasan naturalistik, yang dimana ini menjadi teori terbaru Gordon menurutnya. Anak dengan jenis kecerdasan naturalistik bisa lebih selera dengan alam dan seisinya. Mereka sangat peka dan menyadari perubahan yang terjadi di lingkungannya. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi ahli biologi dan konservation karena tertarik pada bidang botani, tumbuh-tumbuhan, biologi, karakteristik tentang makhluk hidup, dan zoologi, ilmu tentang hewan. Kesimpulannya, teori multiple intelligence. Teori multi-intelligence mengajarkan bahwa setiap individu memiliki berbagai bentuk kecerdasan yang sangat unik. Pendidikan yang baik adalah mengembangkan semua potensi tersebut secara seimbang, bukan hanya menilai dari satu aspek seperti nilai di akademi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.